Banjir luapan Sungai Bengawan Solo rendam 23 desa di Bojonegoro. Puluhan rumah warga di Tuban terdampak banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan. Hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi pilihan. Bersama saya, Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awali informasi yang pertama. Banjir luapan Sungai Bengawan Solo merendam rumah warga di 23 desa yang ada di 7 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Ketinggian air bervariasi mulai dari lutut orang dewasa hingga ketinggian 1 meter. Luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro menyebabkan rumah-rumah warga yang ada di bantaran sungai setempat terendam banjir pada Senin pagi. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bojonegoro, banjir merendam rumah warga di 23 desa yang ada di 9 kecamatan di kabupaten setempat. Kondisi terparah salah satunya terjadi di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kota. Banjir merendam rumah warga dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 50 hingga 80 cm. Tak hanya itu, banjir membuat aktivitas menjadi terganggu. Suwan, salah satu warga mengatakan jika banjir mulai datang dan merendam pemukiman warga setempat pada Minggu pukul 18.00. Air terus naik hingga merendam pemukiman warga. Meskipun banjir merendam ratusan rumah warga, namun hingga kini warga setempat belum ada yang mengungsi. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 3 tahun terakhir. Mulai kemarin tuh jam 6 sore, Pak. Jam 6 sore ya? Sedikit demi sedikit, tapi sampai 2 hari ini naiknya air itu sampai jam 2 malam. Mulai 2 malam. Pagi ini? Pagi ini tidak naik. Stabil ya? Stabil ya. Banyak yang tenggelam, apa yang terendam Pak rumahnya Pak? Banyak. Sekitar 3 RT. 3 RT terendam? Ratusan berarti ya rumah ya? Ratusan RT, ini 3 RT, sampai sana kan sampai 5 RT. Iya. Tenggelam. Enggak tenggelam penuhnya, ada masukkan air saja. Masukkan air soalnya. Untuk Tapi ketinggian belum ada yang ngungsi, Pak. Belum ada yang berusaha ngungsi karena ini kan banjir keluar masuk. Tiap tahun ya gini ya? Enggak. Sudah 3 tahun ini baru ini. Oh, 3 tahun ini baru ini ya? Baru datang lagi. Seberapa ketinggiannya Pak? Ya paling satu di atas pantat, di atas lutut. Ya. Sampai saat ini ketinggian muka air terpantau di stasiun pemantauan ketinggian air di Taman Bengawan Solo menyentuh angka 14,75 Piskal. Debit air meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah di sepanjang aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Edo Judialdian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, banjir parah juga terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi. Ketinggian air mencapai 1 meter lebih merendam di 2 wilayah kecamatan. Bahkan di ruas jalan poros antar kabupaten juga lumpuh akibat banjir. Intensitas curah hujan yang tinggi sejak Sabtu kemarin di wilayah Ngawi dan sekitarnya membuat 2 kecamatan di wilayah setempat terendam banjir. 2 wilayah tersebut yakni Kecamatan Kuadungan dan Pangkur. Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menjelaskan, hasil identifikasi sementara terdapat 10 desa di 2 kecamatan yang terendam banjir. Diakuinya banjir saat ini terbilang cukup parah dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketinggian air di jalan poros penghubung Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Madiun mencapai 1 meter lebih. Akibatnya hingga kini jalan tersebut lumpuh tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga merendam ratusan hektar tanaman padi siap panen. Meski begitu, sejumlah warga masih memilih bertahan di rumah-rumah mereka dan belum ada yang dievakuasi. Titik terdampak banjir itu yang baru kita pastikan itu di 2 kecamatan, di Kecamatan Kuadungan saat ini kita di sini dan di Pangkur. Jadi di Kuadungan itu ada 10 desa yang terdampak. Lalu
ada beberapa yang masuk di rumah warga, lalu lahan persawahan dan akses transportasi yang terputus. Nah, ketinggian kalau di jalan, di akses jalan PU ini terutama, ini sampai ketinggian kurang lebih 1 meter. Jadi itu, lalu yang untuk warga sampai saat ini belum ada evakuasi. Untuk yang dapur umum ini masih diampu oleh masing-masing desa melalui Destana, jadi melalui masing-masing desa tanggap bencana yang mereka punya pelatihan untuk penanganan terkait dengan banjir. Lalu yang kita monitor juga yang wilayah lain, yang sisi aliran Bengawan Solo, wilayah Karanganyar, Widodaren, lalu Pitu, Dunggalar sampai ke Ngawi. Ini juga terus kita monitor, mudah-mudahan trennya saat ini sedang surut, tapi kita juga masih terus waspada, termasuk beberapa rekan yang masih kita standby-kan, jadi sewaktu-waktu siap meluncur, misalkan Tagana. Sementara hingga saat ini, upaya penanganan dengan penempatan petugas BPBD dan relawan juga disiagakan di posko-posko banjir yang ada di desa, termasuk menyiapkan dapur umum untuk membantu konsumsi masyarakat. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Ngawi mengungsi ke rumah tetangga dan kerabatnya akibat rumahnya terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Mereka juga mengevakuasi barang-barang berharganya agar tidak rusak terendam banjir. Puluhan rumah yang berada di bantaran sungai di Kelurahan Karangtengah di Kota Ngawi terendam banjir akibat luapan Bengawan Solo. Ketinggian air banjir yang mencapai lebih dari setengah meter membuat warga mengevakuasi barang-barang berharganya seperti peralatan elektronik dan kursinya ke tempat yang lebih aman. Sebagian warga masih tetap bertahan di rumahnya untuk menjaga barang berharga lainnya bila sewaktu-waktu air semakin meninggi. Seperti yang dilakukan oleh Anang Hirlambang. Menurut Anang, korban banjir, dirinya tetap bertahan di rumahnya yang terendam banjir karena air luapan Sungai Bengawan Solo terus meninggi. Banjir kali ini lebih parah dibandingkan banjir tahun lalu. Minggu dini hari sekitar pukul 00 air sangat deras sekali masuk ke halaman lingkungan sini dari luapan Sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo ya? Iya. Dibandingkan tahun lalu lebih parah yang mana, Pak? Dari tahun kemarin, tahun 2023 lebih besar tahun ini. Tahun ini ya? Iya. Bulannya sama tanggalnya sama, 10 Maret 2003, ini 2004, 10 Maret juga, pas 1 tahun. Ya untuk ibunya sudah mengungsi, kalau untuk jaga-jaga kalau air dekatnya tambah lagi. Tambah lagi ya? Sementara sebagian besar ibu-ibu beserta anaknya memilih mengungsi ke rumah tetangganya dan kerabat. Mereka mengungsi dan tidur di teras rumah bersama warga lainnya. Ia akan kembali ke rumahnya kembali bila air banjir telah mulai surut. Rumahnya terendam banjir, Bu? Iya. Sejak kapan, Bu? Tadi malam. Tadi malam. Ini mengungsi? Iya. Mengungsi kemana? Ke tetangga. Tetangga ya? Barang-barangnya dibawa ke sini juga? Iya. Sering banjir gini, Bu? Sering. Susah nggak, Bu? Ya susah lah banjiran. Udah dapat bantuan, Bu, makanan, Bu? Belum. Belum. Harapannya, Bu? Harapannya? Ya minta bantuan. Warga berharap adanya bantuan dari Pemda setempat. Sementara saat ini banjir di wilayah tersebut mulai berangsur surut. Itu Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, puluhan rumah warga di Tuban terdampak banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Puluhan rumah yang ada di 3 desa di Kabupaten Tuban terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Tak hanya itu, luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut juga menggenangi jalan antar desa serta lahan pertanian milik warga. Luapan air Sungai Bengawan Solo membanjiri puluhan rumah di 3 desa yang ada di Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, Senin pagi. Di antaranya Desa Kebumlati, Klotok, hingga Kedung Soko. Banjir tersebut terjadi setelah kawasan di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dilanda hujan deras dalam 2 hari terakhir. Kondisi ini membuat debit air sungai meningkat drastis. Kapolsek Pelumpang, Ibtu Nuril Huda, mengatakan banjir luapan Sungai Bengawan Solo tersebut merendam puluhan rumah warga. Masing-masing 7 rumah warga di Desa Kebumlati, 1 rumah warga di Desa Klotok, serta belasan rumah warga di Dusun Mojo, Desa Kedung Soko, Kecamatan Pelumpang, Tuban. Banjir berwarna keruh tersebut merendam perkampungan warga di bantaran Sungai Bengawan Solo dengan ketinggian 50 cm. Meski demikian, namun warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga barang-barang berharga milik mereka. Mbak, ini banjir mulai kapan, Mbak? 3 bulan. 3 hari, ya? 3 hari. Terus ini banjir dari mana, tuh, Mbak? Saking pundi ini? Saking Bengawan Solo. Meluap. Ini seberapa ketinggian airnya tadi, Mbak? Ketinggian airnya. Airnya sampai seberapa ini tadi? Gini, belum mesti. Ada setengah meter, Mbak, tinggi air, Mbak? Ya, setengah meteran. Setengah meter. Berarti baru masuk rumah ini ya? Iya. Selain rumah, nopo sawah nopo Mbak sing kerendem, Mbak? Sawah itu gini sami ini punya terendam air banjir ya? Iya. Tak hanya rumah-rumah warga, banjir juga merendam akses jalan antar desa serta areal pertanian milik warga. Menurut warga, banjir ini mulai datang sejak hari Sabtu lalu. Air banjir terus meningkat hingga merendam kawasan bantaran sungai. Pak, ini alasan buat orang-orangan bertuliskan kebanjiran ini gimana Pak ceritanya? Untuk alasannya itu antisipasi supaya kendaraan itu gak terlalu cepat riwa-riwi gitu Mas ya. Biar semua orang tahu Mas, apalagi dari perangkat desa sini biar tahu kalau di sini tuh sering kali banjir. Dan kita juga selalu mengharapkan nggak ada bantuan sama sekali, itu Mas. Oh, akhirnya geram buat. Iya. Pak, ini banjirnya sudah berapa hari di sini, Pak? Sudah 3 harian Mas. Ini. Belum surut ya, Pak? Belum surut. Malah mungkin makin nambah Mas ini Mas. Ini yang terendam sampai saat ini apa aja, Pak? Ya rumah, persawahan juga rumah. Itu ketinggian airnya sampai ketinggian berapa? Mungkin saat ini mungkin sampai masih sekitar 40-50 cm di jalan raya ini. Kalau udah di rumah bisa sampai 60-an Mas. 60-an. Ini harapan ke depannya gimana? Harapannya ke depannya kita minta untuk pemerintah desa ini untuk perbaikan irigasi. Terus juga harus diperhatikan lah yang untuk dampak banjir. Ada sedikit bantuan lah gimana biar masyarakat itu bisa nyaman. Nggak terdampak terus gitu Mas. Sementara itu, sejumlah warga yang geram lantaran merasa tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah desa setempat membuat sebuah boneka bertuliskan rasa kekecewaan yang dipasang di tepi jalan desa. Mereka berharap pihak desa serta pemerintah kabupaten setempat segera memberikan solusi atas banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini. Sampai dengan saat ini untuk wilayah Pelumpang yang terkena banjir ada 3 desa. Yang pertama Kebumlati ini ada sekitar 7 rumah yang terendam. Kemudian di desa Klotok ada 1 desa, ada 1 rumah, 1 dusun Gisik itu yang juga kena imbas. Kemudian di desa Kedung Soko ada 1 dusun Mojo yang kena imbas. Dan saat ini kondisi warga apakah mengungsi atau tetap bertahan di rumah? Sampai dengan saat ini untuk warga masih bertahan di rumah masing-masing karena memang ini sudah menjadi kejadian tahunan, sehingga memang masyarakat sudah terbiasa dengan hal tersebut. Untuk volume airnya sampai seberapa itu rata-rata?
Untuk ketinggian air yang berada yang menggenangi jalan itu sekitar sampai dengan saat ini kalau di wilayah Kebun Mlati ini yang paling dalam mencapai sekitar 40 sampai 50 cm. Kemudian yang di daerah Kedung Rojo itu sekitar 20 cm menggenangi jalan. Hingga kini volume air yang menggenang belum kunjung surut. Bahkan diperkirakan volume air akan kembali meningkat jika terjadi hujan deras susulan. Suki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah meninjau langsung kampung yang terdampak banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Selain itu, Sekda juga memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir. Luapan Sungai Bengawan Solo membuat rumah-rumah warga Bojonegoro yang ada di bantaran sungai setempat terendam banjir. Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah bersama Kepala Pelaksana BPBD setempat pada Senin pagi meninjau langsung warga terdampak banjir di Kelurahan Ledok Wetan, Kecamatan Bojonegoro Kota. Warga terdampak banjir satu persatu didatangi rumahnya serta diberikan paket sembako. Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, sesuai dengan arahan PJ Bupati Bojonegoro, warga terdampak banjir diberikan bantuan berupa sembako. Selain itu, saat ini juga telah didirikan dapur umum untuk menyuplai makanan bagi warga yang terdampak banjir, di antaranya di Desa Sukoharjo, Desa Leran, dan di Gedung Serbaguna. Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga mendirikan posko kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melayani masyarakat. Selain meninjau warga terdampak banjir di Kelurahan Ledok Wetan, Sekda Bojonegoro juga meninjau sejumlah rumah warga terdampak banjir di Desa Mojo, Kecamatan Kalitidu. Untuk air yang masuk di Bengawan Solo, jadi begini, Kabupaten Bojonegoro setiap tahun kalau banjir atau hujan kelebihan air memang ada banjir. Kemudian kalau kekeringan, dan ini nampaknya di tahun 2024 dan kita ketahui mulai kemarin malam ada 23 desa, 7 kecamatan yang berdampak terhadap kebanjiran. Kalau di sisi Bengawan Solo ini kedalaman hampir 1 meter. Kemudian yang kita lihat tadi kita di lorong 1 sampai lorong 4 sekitar 70 cm. Maka ini perlu ada perhatian dari pemerintah dan alhamdulillah sesuai dengan perintah Pak PJ melalui kami dengan BPBD, yaitu untuk segera diberikan bantuan berupa sembako dan juga didirikan dapur umum. Dapur umum sudah didirikan di 2, yaitu di Desa Sukoharjo dan di Leran. Dan di kota ini ada di Serbaguna, ada di Serbaguna. Dan bagi masyarakat yang saat ini belum bisa masak dan lain-lain sudah disiapkan oleh BPBD. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro, ada sebanyak 39 desa di 11 kecamatan Bojonegoro yang terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 80 cm. Akibatnya luapan Sungai Bengawan Solo, banjir membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sementara itu, air Sungai Bengawan Solo meluap lantaran hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas di dalam sebuah sumur yang ada di sawah. Korban diduga tewas terpleset saat memperbaiki mesin pompa air di kedalaman 20 meter. Sejumlah petugas dari tim SAR Sikatan dibantu personil Polsek dan TNI berupaya mengevakuasi jasad Panijan, 68 tahun, warga desa Munggup, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang ditemukan tewas di dalam sumur sawah miliknya di desa setempat pada Sabtu malam. Dengan menggunakan peralatan lengkap, tim SAR mencoba masuk ke dalam sumur yang diduga mengandung gas beracun. Panijan diketahui tewas oleh kerabatnya yang sebelumnya mencari keberadaan korban karena tak kunjung pulang seharian memperbaiki mesin pompa air sawah. Saat dilakukan pencarian, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi kepala berada di bawah di kedalaman sekitar 20 meter. Diduga korban terpeleset saat hendak naik tangga dan terjatuh.
cebur sumur, itu aja. Kemudian sudah mulai ada warga dari dusun setempat, yaitu Desa Menggut, datang ke sana katanya belum banyak orangnya gitu. Langsung intinya saya mendapat kabar kecebur sumur situ aja. Tapi sumur di sawah ya, Pak? Ya, sumur sawah. Meninggal ya itu? Meninggal. Proses evakuasi jasad korban pun mengalami kesulitan karena lubang sumur yang kecil, posisi korban yang terjepit, serta sumur diduga mengandung gas beracun. Kesulitan ya, ukuran gorong terlalu kecil dan kedalaman yang cukup dalam, sama korban terjepit di mesin diesel. Itu yang dia mungkin 20 ya Pak, 20 meteran. Posisinya gimana waktu itu? Posisi tadi kepala di bawah, kaki di atas, karena jatuh beliau kepalanya di. Butuh berapa lama untuk evakuasi sampai atas? Mungkin tadi 30 menit ya Pak, karena cuaca yang dimis dan medan yang becek yang membuat kita sulit dan lama dalam menginstalasi alat. Kalau diperkirakan meninggalnya karena apa ya? Kemungkinan terpleset Pak. Beliau. Ada kandungan gas di dalamnya? Kalau untuk itu kita tidak bisa memastikan bahwa ada atau tiadanya. Butuh waktu 1 jam, petugas berhasil mengevakuasi jasad korban dari dalam sumur dengan kedalaman sekitar 20 meter. Jenazah langsung dibawa ke rumah duka dengan cara ditandu untuk dapat segera disemayamkan. Kasus tewasnya petani dalam sumur itu kini ditangani oleh unit reskrim Polsek Padas Ngawi. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Jelang Ramadan, peziarah makam Sunan Bonang Tuban membludak. Informasi tersebut kami hadirkan usai jeda pariwara, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Menjelang bulan suci Ramadan, wisata religi makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban diserbu pengunjung. Ribuan umat muslim dari penjuru tanah air datang untuk berziarah dan berdoa bersama. Ziarah makam wali merupakan tradisi turun-temurun yang berlangsung sejak ratusan tahun silam. Beginilah suasana lokasi wisata religi Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban pada Minggu siang. Makam kuno yang menjadi cagar budaya nasional ini ramai diserbu pengunjung dari berbagai daerah di tanah Jawa. Peningkatan jumlah pengunjung ini rutin terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Pengunjung datang silih berganti seperti tanpa ada habisnya. Mereka bahkan rela mengantri masuk makam Sunan Bonang demi melakukan ziarah kubur dan doa bersama rombongan. Ziarah kubur makam Wali Songo seperti ini merupakan tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Para peziarah biasanya datang bersama keluarga, teman sekolah maupun anggota jamaah pengajian. Tujuannya untuk membersihkan hati dan menata niat ibadah selama bulan Ramadan. Tradisi ziarah makam Sunan ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam. Tak hanya mengunjungi makam Sunan Bonang, biasanya peziarah juga ke makam para anggota Wali Songo lainnya, seperti makam Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Giri, dan Maulana Malik Ibrahim. Kita habis dari Surabaya, diurunut dari Surabaya, itu dari Sunan Ampel, Bungkul, terus langsung ke Tuban. Kenapa langsung ke Tuban? Karena kita memilih menikmati suasana Tuban yang luar biasa di suasana pantainya.
Sebelum malam kan masih bagus. Emang ini agenda tahunan apa? Agenda tahunan sebelum puasa kami riyadhah, kami berdoa untuk seluruh keluarga dan para ahli kubur agar kami dilancarkan selama menjalankan ibadah puasa. Sementara itu, pengurus makam Sunan Bonang, Zakaria, mengatakan menjelang bulan Ramadan, peningkatan jumlah peziarah naik berkali-kali lipat. Di hari biasa, peziarah yang datang hanya mencapai 700 orang setiap harinya. Sementara saat ini, jumlah peziarah mampu mencapai 3.000 orang dalam sehari. Raja Perwah itu. Berarti menjelang bulan puasa ini dalam sehari pengunjung bisa sampai 3.000 orang. Iya. Kalau pas di hari sepi? Ya itu di bawah 700. 700 pengunjung ya Pak. Pak, ini biasanya pengunjung dari mana saja Pak? Itu menyeluruh. Kemarin itu kan di sini itu 24 jam full, tidak ada tutup. Itu yang mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan luar pulau. Tapi yang banyak itu kalau hari arwah itu bulan Syaban kemarin, sekarang ini. Pak, ini kalau kebanyakan pengunjung kok ramai di bulan ini karena apa sih? Ya tadi alasannya selain tradisi untuk berziarah juga termasuk di tradisi Jawa itu mengadakan kirim doa atau ziarah ke wali-wali untuk menyongsong Ramadan, sekaligus mereka juga punya hajatan yang terkait dengan mendoakan para sesepuh-sesepuhnya. Selain mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, tradisi ziarah makam wali seperti ini sekaligus dapat memperkenalkan situs sejarah perkembangan Islam di Tanah Jawa kepada generasi muda. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berbagai cara dilakukan warga di Kabupaten Ngawi untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya dengan cukur atau potong rambut massal. Tradisi yang sudah turun-temurun ini tetap dilestarikan sebagai bentuk membersihkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Sejumlah warga di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi berkumpul di salah satu halaman masjid yang ada di desa setempat. Para warga melakukan tradisi cukur atau potong rambut massal dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi yang sudah turun-temurun ini tetap dipertahankan. Tradisi potong rambut massal yang diikuti mulai dari anak-anak hingga dewasa ini sebagai wujud membersihkan diri dan bentuk sukacita warga kembali dipertemukan bulan suci Ramadan. Warga sangat antusias dan terus mempertahankan tradisi tersebut, dan dalam kegiatan potong rambut massal ini pun tidak dipungut biaya. Membuat acara cukur bersama gratis dalam rangka untuk menyambut bulan puasa, agar nanti dalam puasa kita rasa nyaman, enak. Pada waktu kita sholat tarawih juga nyaman dengan cukur kita biar lebih rapi. Tradisi sudah lama dilakukan apa baru kali ini aja? Sudah, ini sudah lama. Tiap tahun ya? Tiap tahun, ya. Jadi warga yang sekitar sini gitu ya? Untuk yang nyukur ini dari warga sini, dan kita mendatangkan dari Bebershop ya? Bebershop, Ngawi, Nang, itu juga gratis. Kalau yang untuk yang cukur ini dari warga masyarakat sekitar pertama dan jamaah masjid serta dusun yang lain ya, dusun yang lain ya ada. Setelah melakukan tradisi potong rambut massal, warga juga membersihkan diri dengan mandi di aliran sungai desa setempat. Kegiatan ini selalu dilakukan warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron Ngawi sebagai bentuk mensucikan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Mas. Terus ini siapa saja yang boleh cukur sini? Warga sekitar atau seperti apa? Ya, warga sekitar saja. Terus bayar nggak nih, Mas? Gratis ini, Mas. Gratis, sengaja dibikin gratis ya, karena ingin menyambut bulan suci Ramadan, Mas. Biar ramai gitu. Soalnya kan sudah dari dulu budaya tradisi seperti ini ya? Iya, tradisi seperti ini sebelum puasa cukur dulu. Kalau dulu kan manual, sekarang sudah ada alat modern, jadi
kita pakai alat modern. Karena semakin banyak yang ikut ya? Semakin banyak yang ikut. Jadi kalau pakai alat tradisional kurang cepat ya? Kurang cepat. Ya. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.